Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian, kita mulai majelis ta'lim kita tafsir Al-Quran dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga keberkahannya Allah limpahkan kepada kita, keluarga kita, dan juga umat Islam khususnya di Indonesia. Ala hadhin wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita akan membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat 6. Sebelum kita jelaskan makna atau tafsirnya, kita baca dengan satu suara ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Sadaqallahul azim. Ini ayat yang nomor 6, artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau wahai Muhammad beri peringatan atau tidak. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi hadirin sekalian, ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang memang takdir mereka itu sudah tidak ada jatah iman kepada mereka, yaitu paman baginda Rasulullah SAW sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya atau orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang kafir sampai matinya, ya orang itu kalau seperti itu baik kita nasihati, kita ajak kepada agama Islam, kita ajak kebaikan, ya nggak ada manfaatnya sebenarnya. Ya mereka akan tetap saja menjadi orang kafir. Maka
am lam sawaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah. Lah terus kita sebagai umat Islam menyampaikan kebaikan itu terus bagaimana? Lah wong mereka itu ya kita dakwai ya atau kita ajak menuju agama Islam itu ya sama saja. Lah adapun kita menyampaikan agama kepada mereka, menyampaikan kebenaran kepada mereka, ini adalah merupakan kita sebagai orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kewajiban, yaitu berupa amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian pada ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi orang-orang yang memang dia ini tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tipe mereka itu bagaimana? Memang Allah sudah mengunci, menutup hati mereka untuk menerima kebenaran, untuk menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka pun telah ditutup telinganya, sehingga walaupun secara zahir itu mendengar azan ya kalau di tempat kita, mendengar azan, mendengar tausiah, ya, kalau memang hati dan penglihatannya itu ditutup, ya mereka tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil ibrah, suri tauladan yang baik dari apa yang didengar oleh telinga mereka. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Dan di atas penglihatan mereka, di atas penglihatan mereka, mata mereka ini ada tutupnya juga. Contohnya orang kalau orang Islam misalkan ya, mereka yang jauh dari agama, tapi sebenarnya ini ayat untuk orang kafir. Kalau orang Islam tahu ini masjid, nah, kemudian mendengar azan, itu kan sebenarnya rata-rata bahkan semualah orang Islam tahu ini waktunya sholat 5 waktu dengan berjamaah. Tapi karena itu tadi memang hati, penglihatan dan pendengaran mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun berat untuk melaksanakan atau mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya karena hati, penglihatan dan pendengaran mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mereka tidak beriman kepada Allah, maka walahum adzabun azim, dan bagi mereka adalah siksa yang sangat agung, yang sangat berat. Yaitu nanti siksa di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dimulai dari di kuburan sudah ditampakkan siksa-siksa yang pedih kepada mereka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah ini juga mereka digolongkan, yaitu golongannya Abu Jahal dan teman-temannya. Ada sebagian manusia di kala itu, bahkan sampai sekarang pun juga ada ya. Karena Al-Quran kan Allah turunkan untuk umat akhir zaman sampai hari kiamat. Mereka mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi iman mereka itu hanya sekedarlah ucapan belaka, tidak sampai masuk ke dalam lubuk hati yang terdalam dari badannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa ma hum bimumin, mereka itu tidak beriman. Mereka hanya mengatakan iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir. Itu hanya di lisan mereka saja. Sedangkan hakikat iman yang ada di dalam hati sebenarnya adalah kosong, melompong, tidak ada buktinya apapun. Maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sering dikatakan dari ayat ini, mereka itulah yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik kalau bahasa kita orang yang bermuka dua.
Nah, mereka bilangnya iman, bilangnya mau taat. Nah, tapi ternyata pada praktek kehidupannya itu tidak menunjukkan mereka itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kemudian ayat berikutnya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi orang-orang munafik yang mereka mengatakan kami iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Tapi hatinya itu tidak mengatakan iman seperti itu. Nah, kita pura-pura iman sajalah. Nah, nanti kalau teman-teman kita yang orang kafir maksiat, berbuat dosa, kita ikut juga. Tapi kalau di hadapannya Muhammad, di hadapannya orang-orang iman, ya kita bilang kepada mereka saja, kita juga iman kok kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma hum bimu'minin. Mereka padahal tidak beriman. Lah orang yang seperti itu, mereka seakan-akan itu adalah menipu Allah dan orang-orang beriman, berbohong. Padahal pada hakikatnya wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka itu sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Sedangkan mereka tidak merasa. Mereka yang berpura-pura iman seakan-akan zahirnya secara tampak lahirnya itu menipu Allah dan orang-orang beriman, pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Nanti ketika di hari pembalasan, di hari kiamat, ini tidak bisa dipungkiri, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah berada di dalam dasar neraka. Fid darkil asfali, bahkan yang paling dalam dari dasarnya neraka. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah selamatkan kita semua, okay? Kemudian ayat berikutnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi penyakit yang ada di dalam hati mereka yang menyebabkan mereka digolongkan menjadi orang munafik. Ini karena memang asbabnya diantaranya adalah di dalam hati mereka itu memang ada gudegnya. Nah, istilah kita itu ada korengnya. Gitu. Lah korengnya itu apa? Korengnya adalah dikatakan dalam kitab tafsir, yaitu mereka itu merasa ragu dengan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa ragu dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Mereka merasa ragu dengan syariat-syariat yang Allah telah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, maka ini bahaya kalau terjadi dalam diri kita. Nah, kadang orang itu kan janjian ini agama Islam itu benar atau tidak. Lah ini bahaya ini. Nah, perlu opname. Nah, opname-nya itu ya hadir majelis taklim, kemudian itikaf di masjid, menghadiri majelis-majelis tentang iman. Supaya apa? Keraguan-raguan itu hilang dari hati sanubari kita, dari dalamnya lubuk hati kita. Nah, makanya supaya mantap iman yang ada di dalam tubuh kita ini, itu katanya para alim ulama, al-amru idza takarrara taqarrara. Sesuatu ini apabila diulang-ulang, sesuatu tersebut akan menjadi kokoh. Nah, orang datang ke majelis taklim, ke majelis tausiah atau nasihat tentang iman. Nah, ini kalau kita datangnya berulang-ulang, akhirnya apa? Ini iman yang ada di dalam hati akan menjadi kokoh, sehingga sifat munafik akan hilang dari diri kita masing-masing. Bahkan sakit yang ada di dalam hati mereka, fazadahumullahu marada, Allah tambahkan lagi. Nah, ya mungkin saja setelah mereka itu ragu-ragu, akhirnya mereka juga mengajak orang lain untuk ragu-ragu. Nah, kalau orang Jawa bilangnya ngompori orang lain supaya ragu-ragu dengan kebenaran agama Islam. Sehingga akhirnya dapat istilahnya orang tabligh itu dapat taskilan itu ya. Nah, ini sama orang munafiknya. Nah, itu.
Nah, makanya ini perlu kita membuat suasana yang menjaga iman kita, yang menjaga amal agama yang ada di dalam kehidupan kita. Karena memang dikatakan yang namanya manusia itu kan al-insanu ibnul bi'ah, atau orang alim ulama seperti itu. Manusia itu adalah anaknya suasana. Kita kalau duduk di majelis taklim, di majelis bayan atau mauidhah, wah seakan-akan kita ini sudah akan menjadi ahli surga. Nah, tapi kalau begitu bergaul dengan orang yang kurang baik amalan, ternyata terpengaruh juga. Ya memang seperti itulah yang namanya manusia. Karena manusia itu kan Allah ciptakan dari tanah liat ya. Nah, tanah liat itu ya akan terpengaruh bagaimana perawatan kepada dia. Kemudian ayat berikutnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Inilah salah satu sifatnya orang munafik. Nah, apabila dinasihati tentang keagamaan, diajak kepada kebenaran, mbok yao jangan maksiat, mbok yao jangan berbuat. Oh enggak, kami orang-orang baik kok. Nah, padahal mereka itu ya sebenarnya orang-orang yang sudah berbuat kerusakan di muka bumi ini, tapi mereka tidak mau mengakui. Maka tertibnya kalau orang itu terjadi khilaf di dalam perbuatannya atau terjadi penyelewengan di dalam perbuatannya atau akhlaknya, kalau ditegur atau dinasihati orang, biar dia tidak menjadi orang munafik, ya bilang, oh saya ternyata salah toh. Ya sudah kalau begitu saya minta maaf. Nah kan malah enak ya. Nah, kalau saya mengkhilaf, saya punya kekeliruan, kesalahan, ya saya minta maaf dan saya niat bertobat kepada Allah. Begitulah tertibnya orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang munafik, mereka kalau dinasihati malah seperti itu, ngunggai istilahnya orang Jawa. Enggak, saya bukan orang yang berbuat keburukan kok, saya itu orang baik orangnya ya. Maka inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian ayat berikutnya, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah, Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, ingatlah ya sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Wis wong kleru gak rumangsa kleru gitu. Nah, makanya tertibnya kalau orang itu ingin perbaikan di dalam kehidupannya, kalau dia memang nyata-nyata berbuat salah, berbuat khilaf, akuilah kesalahannya, akuilah perbuatan dosanya. Tapi mohon maaf, ada tertibnya lagi, kalau orang itu sudah berbuat dosa, jangan diceritakan kepada orang lain. Nah, sudahlah, kalau memang ini kesalahanku, kemaksiatanku antara aku dan Tuhanku, ya sudah, aku akan bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kan kadang mohon maaf ya teman-teman tabligh itu yang eksperimen itu kan setelah taubat itu cerita-cerita, wah saya dulu mantan begini, ya ini nggak baik. Jadi keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang sekarang ini sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang lain, tolong itu tertib agama jangan dibuka kembali. Nah, seperti itu ya. Kemudian ayat berikutnya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal tetapi mereka tidak tahu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik, orang-orang kafir,
Ketika mereka diajak untuk beriman kepada Allah, aminu kama amanan nas. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang munafik, mari kita beriman, sama-sama beriman kepada Allah. Malah mereka ajak, masa saya ini akan beriman seperti orang-orang yang bodoh itu. Nah, malah mengatakan orang-orang yang beriman itu dikatai oleh mereka orang-orang bodoh. Nah, maka ini jangan sampai seperti itu. Ya memang kadang ya, mohon maaf, yang orang-orang yang diberi kelebihan harta, diberi kelebihan jabatan atau pangkat, memandang orang-orang Islam yang hari-hari itikaf di masjid, kadang mereka mengatakan itu kan mereka orang-orang gembel. Nah, orang-orang nggak punya pekerjaan, pengangguran gitu. Maka ini kita tidak boleh seperti itu, ya. Nah, maka ini nasihat daripada Al-Quran. Allah menceritakan bagaimana sifat daripada orang-orang munafik atau orang kafir di saat itu, atau mungkin saja dengan sebab mereka mentertawakan. Nah, wah mereka itu kan orang-orang gembel, orang-orang miskin gitu. Akhirnya dengan sebab mereka menghina orang-orang iman dengan keadaan mereka yang betul-betul sebagian mereka sederhana, dari situlah mereka mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sendiri tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mentertawakan orang-orang iman pada saat itu yang keadaannya memang minoritas dan minim di dalam materinya, nah, seperti Sayyidina Bilal itu kan rumah nggak punya, ya. Sayyidina Bilal rumah nggak punya, kemudian Sayyidina Abu Hurairah juga keluarganya nggak punya, ya, tinggalnya di masjid. Nah itu ditertawakan oleh orang-orang kafir yang pada waktu itu diberi kelebihan sedikit harta. Nah, mereka itu kan orang-orang bodoh, orang-orang goblok. Kenapa kok saya harus beriman sebagaimana mereka beriman? Nah, justru malah Allah mengingatkan innahum humus sufaha. Ya, justru mereka itu yang mentertawakan orang-orang iman, itulah orang-orang yang goblok, orang-orang yang bodoh. Karena mereka lebih memilih kenikmatan yang sementara di dunia, meninggalkan kenikmatan yang abadi selamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini sifatnya orang munafik lagi Allah ceritakan. Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin, nah ini syayatin ini maknanya pemimpin-pemimpin mereka. Mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok, mentertawakan. Nah, jadi bahaya Pak, ya. Mentertawakan orang yang diberi pertolongan oleh Allah, mentertawakan orang yang diberi taufik oleh Allah untuk amal agama, itu bahaya. Bisa-bisa menjadikan Allah murka kepada dia, sehingga dia digolongkan golongannya orang munafik atau orang kafir. Maka kalau kita belum kuat untuk amal agama, kita istighfar. Astagfirullah. Misalkan ya, mohon maaf, ada teman kita yang kuat untuk mengamalkan pakai sorban misalkan. Nah, maka kita jangan mentertawakan. Masya Allah, itu sunnahnya lebih sempurna. Saya belum kuat, istighfar. Nah, insya Allah kapan-kapan saya niat kalau ini saya akan menyempurnakan sunnah yang ada di dalam kehidupan saya. Nah, tertibnya begitu. Nah, teman-teman misalkan bisa melonggarkan waktunya untuk keluar di jalan Allah, khurut fisabilillah. Nah, kita ini jangan mentertawakan. Kan kadang mentertawakan, mereka itu kan orang-orang pengangguran, kalau saya kan orang sibuk. Nah, kadang kan begitu. Justru malah di dalam hati, astagfirullah, aku belum bisa membagi waktu untuk keluar di jalan Allah. Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mentertawakan. Nah, karena dengan inilah sifat mereka itu mentertawakan itu, ya. Mereka kalau bertemu orang-orang iman, mereka mengatakan qalu amanna. Akan tapi kalau mereka sudah kembali ke habitatnya, kembali kepada pimpinan-pimpinan mereka, mereka mengatakan wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Sudahlah bos, ini saya ini ya satu
keinginan dengan sampean. Nah, saya jumpa orang-orang iman itu kan hanya pura-pura saja. Nah, ini bahaya ini. Nah, bermuka dua ya. Kemudian mereka mengatakan saya sebenarnya mentertawakan mereka juga. Ngapain susah-susah ke masjid malam hari tahajud kan lebih enak tidur. Nah, kadang begitu ya. Maka ini sifat-sifat yang buruk yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentertawakan atau mengolok-olok orang yang bisa amal agama. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Jadi orang-orang munafik, orang-orang yang memang mereka mentertawakan kebaikan, mentertawakan orang-orang beriman, mengatakan orang-orang yang beriman kepada Allah malah orang-orang bodoh. Ya, justru nanti Allah sendiri akan mentertawakan mereka di hari kiamat, di hari hisab kelak. Oh, rasakan kamu ketika di dunia kamu mentertawakan hamba-hambaku yang beriman, mentertawakan hamba-hambaku yang soleh. Sekarang rasakanlah balasannya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ini di antara asbabnya juga mereka digolongkan menjadi orang-orang munafik dan digolongkan menjadi orang-orang kafir. Mereka rela menjual agamanya, mengorbankan agamanya demi mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit dari harta dunia. Maka kita setelah mendengar nasihat-nasihat seperti ini, kita atur betul bagaimana agama kita juga jalan, bagaimana pekerjaan-pekerjaan kita juga tertata rapi, sehingga kita tidaklah termasuk di dalam ayat-ayat ini, yaitu digolongkan orang-orang yang munafik dan juga orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inilah sedikit tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 16. Semoga apa yang kita sampaikan ini selalu bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kehidupan kita sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Mungkin sebelum ditutup majelisnya ada yang bertanya, Pak, silakan. Nggih, monggo. Nggih. Apabila kita mengetahui dan mendengar orang seperti ini, apa kita wajib mengingatkan atau tidak? Nggih. Sebagai sesama saudara muslim, apabila kita melihat saudara yang menceritakan aibnya sendiri, ya kita nasihati. Karena di dalam hadis, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya dia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kan saudara muslim kita, nggih. Nah, kita ingatkan. Karena sesungguhnya ingat mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Mengingatkan kepada sesama saudara iman adalah akan memberikan manfaat kepada seluruh orang-orang beriman. Tapi tentunya kita mengingatkan itu ya dengan hikmah, ya. Sekiranya dia tidak tersinggung dan lain sebagainya, dengan bahasa yang lembut, ya. Monggo ada yang bertanya lagi? Silakan. Cekap, ya. Mari kita akhiri majelis sore hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.